Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Iradia Sabita dengan NIM G024144. Saya izin menjelaskan tentang laporan anatomi saya yang kali ini tentang cor. Jadi pertama kali saya akan menjelaskan tentang menjelaskan tentang perikardium. Apa sih itu perikardium? Perikardium itu kantung yang membungkus jantung dari jaringan. Ada dua macam, ada fibrosum sama serosum. Nah, untuk yang eksternal dia itu disusun dari jaringan fibrosa. Karena apa? Karena dia fungsinya untuk melindungi cor, membatasi gerak cor biar nggak terlalu bubuk gitu. Terus selanjutnya itu ada si perikardium dari serosum, itu bagiannya agak lebih di tengah, bukan di internal. Karena dia itu dia tuh ada cairan serosum. Dia ada di cavum perikardii, di kavitas perikardiaka yang berisi cairan serosa, itu namanya likor perikardii, itu ada di sini. Oke, jadi di perikardium itu ada sinusnya juga. Sinusnya itu ada sinus obliquus perikardii, terus ada sinus transversus perikardii. Yang obliquus itu tempat dari ada vena cava superior, vena cava inferior, dan vena cava pulmonalis memasuki jantung itu lewat situ. Terus yang transversus perikardii itu lewatnya si aorta sama truncus pulmonalis yang meninggalkan jantung. Jadi buat yang obliquus tadi yang masuk, yang transversus tadi yang keluar. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang anatomi core. Oke, letaknya dia itu difiksasi oleh letaknya dulu dia ada di mediastinum medius inferius. Jadi terus dia tuh posisinya kok bisa sih dia ada di situ nggak gerak-gerak? Siapa yang memfiksasi dia? Itu ada si ligamentum sternopericardiaka itu. Jadi ligamentumnya ada ligamentum sternopericardiaka, itu sternum sama jantung sama sternum. Nah, terus ada sifopericardiaka itu jantung sama sifoideus. Terus ada pericardiofrenica itu dia si jantung sama phrenicus atau diafragma. Lalu ada si vertebropericardiaka itu si jantung sama vertebrae. Buat apa difiksasi ya? Biar nggak kemana-mana, biar dia posisinya di situ dan kuat di situ. Oke, lalu selanjutnya batas-batas jantung ini kanan, buat yang bagian atas itu kanan kirinya sama, dia di SIC2, di linea parasteralis, yang kanan di dextra, yang kiri di sinistra. Buat yang bawah ini yang agak beda ya. Yang bawah ini yang sebelah dextra kanan, dia itu ada di SIC4, tapi yang kanan dia ada di SIC5. Buat lineanya si kanan bawah ini di parasteralis dextra, si kiri bawahnya dia di linea midclavicularis sinistra. Dan kiri bawah ini merupakan apex dari jantung, guys. Terus ada struktur eksternal dari core. Apa aja struktur eksternalnya? Dia ada facies anterior, facies diafragmatica, basis, pulmonalis sinister, dan pulmonalis dexter. Oke, untuk yang bagiannya saya akan menjelaskan bagian agak dalamnya dari jantung. Bagian jantungnya secara keseluruhan. Nah, jantung itu terdiri dari 2 atrium dan 2 ventricle. Atriumnya ada di kanan kiri, dan ventricle di kanan kiri juga. Terus di bagian di setiap atrium dan ventricle dia tuh punya katup, punya valva, namanya katup anterioventrikular. Itu ada di kanan dan kiri juga punya. Nah, buat vena yang aliran darah yang masuk itu juga dia punya katup, aliran darah yang keluar dia juga punya katup. Aliran darah yang keluar dia punya katup, masuk nggak ada katup, gitu intinya. Terus aku mau menjelaskan tentang
struktur yang memperkuat si core ini itu namanya adalah skeleton cordis, guys. Kalian tahu nggak skeleton cordis itu ada di mana? Dia tuh ada di sekitaran sekitaran katup. Dia tuh buat jadi dia itu fungsinya buat memfiksasi si atrium ini ya. Kerangka core dia tuh isolator impuls juga antara atrium dan ventricle. Terus dia tuh ada 3 bagian. Ada annulus fibrosus, ada trigonum fibrosum, ada pars membranacea juga. Membranacea buat septum interventriculare gitu. Terus si annulus fibrosus itu dia tuh mengelilingi ostium anteroventriculare. Terus dia kayak cincin-cincin fibrosa gitu. Terus si trigonum itu dia tuh kayak penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus gitu. Terus apa lagi ya? Struktur interna core. Jadi atrium, dexter, sinister itu mereka tuh punya bagian halus. Itu namanya sinus venarum cavarum. Terus yang bagian kasarnya dia namanya yang di atrium dexter itu ada musculus pectinati. Terus kalau yang di sinister dia tuh bagian halusnya tuh ada tambahan lagi, ada auricula sinistra, dia yang bentuknya kayak kuping gitu. Terus yang tadi katup-katup itu dia tuh kayak diperkuat sama ada beberapa bagian ya di situ. Itu ada chorda tendinae, ada musculus papillaris. Itu buat menegangkan katup-katup gitu biar dia kayak bisa buka nutup. Gitu guys. Nah ini katup-katup yang ada di jantung itu kan aku kan bilang ada 4 kan. Nah buat katup-katup atrioventrikular itu dia punya 2 macam, yang ada tricuspidal sama bicuspidal atau bisa disebut mitralis. Itu dari banyaknya itu namanya tuh dari banyaknya katup buka tutupnya dia. Tricuspidal ada 3, bicuspidal ada 2. Ada pulmonalis sama aorticus itu termasuk dari katup semilunares. Terus gimana? Ada vaskularisasi. Nah jantung ini kan kayak pusat dari vaskularisasi tubuh gitu kan. Terus kayak gimana caranya dia buat memvaskularisasi dirinya sendiri? Apakah dia makan dari darah-darah yang lewat? Enggak. Jadi dia itu punya arteri-arteri gitu. Dia itu punya pokoknya dari aorta ascendens kan. Dia tuh menyabang. Jadi coronaria dextra sama sinistra. Arteri coronaria dextra dan sinistra. Nah, si coronaria dextra ini dia tuh nanti akan bercabangnya tuh ke belakang. Dia jadi ramus interventricularis posteriores atau namanya PDA. Dia juga bikin ada ramus marginalis dextra, ada ramus nodus SA juga. Terus si coronaria sinistra ini dia nanti ke depan dari core. Dia jadi ramus interventricularis anterior atau namanya LAD dan jadi ramus circumflexus. Begitu. Terus untuk venanya semua mayoritas vasa venosa di core itu muaranya ada di sinus coronarius. Itu ujung-ujungnya dia akan menuju ke atrium dextrum. Siapa aja yang dia muaranya di situ itu ada vena caudata magna, caudata parva, caudata media sama caudata posterior. Terus si vena caudis minime itu dia satu-satunya yang bermuara langsung ke atrium dextrum lewat foramina venarum cavarum. Gitu guys. Oh ini sistema konduktan. Jadi jantung itu kayak punya sistem kelistrikan sendiri karena jadi jantung itu punya sistem kelistrikannya dia sendiri. Dia kenapa dia butuh sistem kelistrikan sendiri? Karena jantung kan kayak penting gitu kan. Dia tuh kayak butuh buat
dia tuh memumpah darah dan mengambil darah, dia kayak pokoknya sirkulasi darah. Nah kalau misal si jantung ini dia kayak ikut sama kelistrikan yang dari otak doang, kalau dia misal kenapa-napa, dia tuh kayak kalau misal otaknya kenapa-napa dia langsung mati, karena kayak tubuh kita nanti akan asidosis karena terlalu banyak CO2 di darah gitu. Oke, aku akan menjelaskan pada gapnya, aku akan menjelaskan tentang sistem konduksi yang ada di jantung. Itu impulsnya tuh pertama itu dari S node. Terus habis dari S node dia OTW ke AV node. Habis ke AV node dia ke bundle His dan cabangnya. Terus habis itu dia kemana? Dia ujungnya ke serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje nanti yang mengirim impuls ke si miokardium itu. Untuk si klinisnya aku mengambil 2 klinis ya di sini. Aku mengambil paten foramen ovale sama paten ductus arteriosus. Paten foramen ovale dulu waktu kita bayi, waktu neonatus, jantung kita tuh ada namanya foramen ovale, fossa ovalis. Nah itu. Terus itu tuh harusnya itu nutup karena dia tuh dia kalau nggak nutup dia nanti darahnya tuh malah bercampur sama yang sebelahnya gitu loh di foramen ovale gitu. Jadi kalau misal nggak nutup jadi akan ada banyak komplikasi. Terus ada lagi klinis yang namanya paten ductus arteriosus. Itu sebenarnya dulu tuh ada saluran ductus arteriosus itu ke bawah. Untuk penjelasan kenapa ada itunya aku kurang paham, maaf. Tapi untuk klinisnya itu ada namanya PDA, itu paten ductus arteriosus. Itu harusnya dia waktu kita gede dia tuh jadi ligamentum arteriosus. Tapi karena ada mungkin kayak satu dan lain hal yang bikin dia kayak nggak matur, jadinya dia kayak tetap gitu nggak nutup, jadinya paten ductus arteriosus. Apa yang akan terjadi? Ya banyak yang akan terjadi tentunya, karena itu harusnya nutup tapi jadinya nggak nutup gitu. Mungkin sekian dari saya, maaf jika penjelasan saya agak kurang jelas. Sekian penjelasan saya tentang core. Maaf apabila terlalu banyak saya juga sedang belajar untuk ngomong dan menjelaskan, tapi sekian untuk core ini. Terima kasih.